Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Selvia, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas 2.3.6 demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Praktik coaching ini diperankan oleh Ibu Risnawati sebagai coach dan coachingnya Bapak Gena, sementara saya sebagai supervisi. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitasi oleh Mas Sri SHMD dan pengajar praktik oleh Ibu Ella Nurlaila Sari SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nah, adapun dari pengertian coaching itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach berdasarkan Grant 1999. Berikut adalah Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risnawati. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Alhamdulillah ya, hari ini saya dalam keadaan baik, Bu. Ibu sendiri gimana? Oh, alhamdulillah tuh ya Bu ya, saya senang mendengarnya dan alhamdulillah saya juga saat ini dalam keadaan yang baik. Nah, Bu Risnawati hari ini akan melakukan praktik coaching ya sebagai coach ya Bu ya. Yang mana sebelum melakukan praktik tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama tahapan pra-supervisi, yaitu pada tahapan pra-supervisi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik coaching ini oleh Bu Risnawati. Nah, kemudian yang kedua itu tahapannya adalah pelaksanaan supervisi ya Bu ya, dimana nanti saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu bersama coach Ibu. Dan yang terakhir yaitu ada pasca supervisi Bu, yang mana nanti Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu ya? Oh iya, baik, siap Bu, mangga. Wah, semangat sekali ya Bu Risna ya. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu ya, yang pertama-tama kita akan mendiskusikan nih Bu tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan Ibu ini sudah sesuai apa belum dengan alur tirta, juga mendengarkan dengan rasa begitu ya, dan kompetensi coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut nantinya dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Begitu ya Bu ya? Oh, baik Bu, kalau begitu. Kemudian perlu diingat juga ya Bu ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra supervisi ini ada pertanyaan pertama nih Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu? Oh, boleh Bu, mangga silahkan.
Baik, Bu Risna, kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan atau pelaksanaan coaching kali ini, Bu? Oh, baik Bu. Dalam kegiatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan secara aktif, Bu. Dan juga kompetensi yang kedua, saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Begitu. Baik Bu, berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira kompetensi mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Oh, baik Bu. Yang ingin saya kembangkan di sini pada saat coaching nanti, yang secara spesifik adalah saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Hmm, iya iya ya Bu ya. Oke, berarti bagaimana tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Oke, ketercapaian atau indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini ya Bu ya, saya sebagai coach bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalahnya yang dihadapi coach tersebut Bu. Oh, baik ya Bu ya. Kalau begitu, percakapan kita dalam supervisi ini dicukupkan sekian dulu ya Bu ya. Semoga Ibu diberikan kelancaran dalam melaksanakan coaching ini. Nah, sekarang silakan Ibu akan memasuki tahapan yang kedua ya Bu ya, yaitu Ibu akan langsung melakukan kegiatan coachingnya bersama coach Ibu. Silakan Ibu, semoga lancar. Ya, terima kasih Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum Pak Ganjar, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu lumayan sehat Bu. Tapi kondisi saya kebetulan agak batuk-batuk ini teh Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak Ganjar? Baik Ibu, jadi jika Ibu tidak sibuk, saya ingin berbincang-bincang sejenak dengan Ibu. Gimana Bu? Oh iya, tentu boleh Pak Ganjar. Kebetulan saya juga sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya, Pak? Oke Bu, jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah saya bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan begitu Bu titik terangnya dan kemudian langkah apa yang harus saya lakukan begitu Bu. Oh iya, Pak Ganjar. Memangnya ada masalah apa ya, Pak Ganjar? Jadi gini Bu ya, eh, di satu kelas Bu, ada satu siswa yang ketika belajar dengan saya itu anaknya sering tertidur Bu, sering mengantuk, dia juga saya pantau jarang mengerjakan tugas dan saya juga pada posisi sekarang itu bingung Bu bagaimana harus menghadapi kondisi demikian begitu Bu. Baik, Pak Ganjar. Tadi Bapak mengatakan ada siswa yang tertidur ya, Pak, di kelas dan jarang pula mengerjakan tugasnya. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Sudah Ibu, saya kebetulan kemarin sudah memanggil anaknya dan kita mengobrol dan saya juga menanyakan penyebab mengapa dia sering mengantuk tertidur saat pelajaran saya. Oh, baik, Pak. Lalu dari pengamatan Pak Ganjar, mengapa dia sering tertidur di sekolah, terutama pada saat jam pelajarannya Pak Ganjar? Jadi Bu, setelah saya perhatikan dan dia bertanya langsung kepada anaknya, ternyata kemudian ketemu Bu jawabannya. Anak itu ternyata sering bergadang sampai malam karena dia keasikan main PUBG dan Mobile Legends sehingga pas di sekolah dia sangat mengantuk begitu Bu.
Oh, begitu. Nah, berdasarkan pengamatan Pak Ganjar sendiri, kira-kira seperti apa nih kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada murid tersebut? Tentunya saya sangat berharap ya Bu ya, semua siswa saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan seperti murid-murid yang lain Bu, dan mereka bisa bersemangat dan juga memperhatikan begitu. Oh iya, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid tersebut, Pak? Berdasarkan pengamatan saya ya Bu, ternyata ini nih koreksi yang harus saya lakukan. Saya ini kurang Bu dalam menerapkan metode pembelajaran dan yang tentunya menarik dan menyenangkan Bu, sehingga anak tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi Bu, hal yang mungkin saya akan lakukan ke depannya adalah menerapkan metode pembelajaran yang menarik agar siswa saya berminat dan juga siswa saya bisa nyaman ketika berada di kelas. Diharapkan nanti saya juga bisa berkoordinasi dengan wali kelas dan juga orang tua dari siswa tersebut agar mendapatkan pembinaan yang baik begitu. Baiklah, Pak. Apakah ada kira-kira metode maupun strategi yang pernah Bapak berhasil lakukan di kelas, Pak? Seingat saya pernah Bu, ada metode yang pernah saya lakukan dan anak-anak itu antusias Bu, yaitu ketika saya melaksanakan kegiatan ice breaking. Saat kegiatan presensi, saya meminta anak itu berdiri Bu sambil memperagakan emot atau gaya yang menggambarkan kondisi perasaan anaknya saat belajar pelajaran saya. Dan waktu itu anak-anak alhamdulillah Bu luar biasa antusiasnya, mereka senang, tertawa bahagia, dan saya melihat siswa terlibat semuanya. Maka hasilnya ya anak bisa bersemangat dan mereka tidak mengantuk lagi. Dan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan begitu Bu. Wah, luar biasa ya, Pak. Jika di rating tuh Pak dari angka 10 sampai 100, menurut Pak Ganjar sendiri, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, Pak? Kalau saya beri nilai sepertinya 80 sampai 100 sampai 90 Bu. Oh iya, bagus ya Pak. Nilainya memuaskan berarti ya Pak. Insya Baiklah Allah. Bapak, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Ganjar lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ya Pak? Ya Bu. Yang saya akan lakukan tentu akan sesegera mungkin menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking. Dan kedepannya saya akan terus berusaha untuk mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar. Banyak Bu sekarang konten-konten saya suka mengamati di TikTok dan juga di IG yang tentunya proses pembelajarannya itu berpihak kepada murid, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa bisa baik ya Bu ya, dari segi muridnya ataupun dari saya pribadi Bu. Selain itu juga saya akan mengajak anak-anak agar tidak mengantuk, ya membenarkan posisi duduk Bu. Kalau tungkul mungkin ya bahasa Sundanya Bu, kalau tungkul itu pasti hawanya ngantuk Bu. Sehingga saya akan mengajak mereka untuk berduduk dengan tegak, dan juga mereka saya akan berikan kesempatan untuk minum air untuk menjaga imunnya begitu Bu. Oh Dan iya, ya, tidurnya cukup juga Bu. oh iya Dan baik. Baik Pak Ganjar, siapa lagi atau siapa saja ya Pak yang bisa membantu Pak Ganjar dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? hmm, kalau saya rasa ya Bu ya banyak pihak nih yang bisa membantu saya, dari mulai wali kelas, BK, dan juga orang tua Bu.
penting terjalinnya komunikasi yang baik dengan beberapa pihak-pihak tersebut, Bu. Dan tentunya saya juga meminta saran dan masukan dari pimpinan saya begitu. Iya, baiklah Pak Ganjar. Kira-kira berapa lama Bapak membutuhkan waktu untuk melakukan hal tersebut, Pak? Saya ingin berusaha secepatnya sih, Bu. Karena sekarang tahun ajaran baru, tentu saya ingin segera menerapkan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, Bu ya. Dan tentu, tapi mungkin tidak instan ya, Bu ya, hasil yang didapatkan perlu usaha dan proses begitu, Bu. Ya, betul, Pak. Nah, kapan nih Pak Ganjar bisa mulai melakukan rencana ini? Insya Allah, Bu, nanti hari Senin itu saya akan laksanakan. Mungkin dari sekarang juga saya akan menyusun RPP dan modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi begitu, Bu. Oke, kemudian Pak, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Pak? Siap, Bu. Yang pertama tentu saya akan konsisten begitu ya, Bu. Saya akan konsisten terus-menerus untuk belajar dengan cara mengupdate informasi, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Ini penting ya, Bu ya. Kemudian juga berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan tentunya sebagai seorang pendidik saya juga harus meningkatkan kompetensi, Bu. Dan ini tentu diharapkan dapat menjadi usaha saya agar pembelajaran itu berjalan dengan baik dan menarik begitu, sehingga saya menjadi seorang guru yang dirindukan oleh siswa begitu. Baik ya Pak, luar biasa sekali ya Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang masih Bapak butuhkan? Oke, Bu, tentu yang saya sangat butuhkan adalah selain tadi yang saya sebutkan, kepala sekolah, wali kelas ya, BK, dan juga orang tua, tentu pula didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang baik ya. Mungkin saya bisa kedepannya memutar video-video yang berkaitan dengan pembelajaran, dan juga tentunya saya sangat berharap dukungan moral dari semua pihak gitu ya, Bu ya. Dan insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk konsisten begitu. Ya, baiklah ya Pak. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, Amin, Bu, amin. ya, amin. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, Ibu. Aduh, lega sekali, Bu. Perasaan saya lega, kekhawatiran saya, kemudian juga pusing saya di hari-hari sebelumnya itu seketika hilang, Bu. Jadi saya merasa dengan mengobrol dengan Ibu tercerahkan begitu, Bu. Ya, syukurlah ya Pak kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Nampaknya cukup ya, Bu ya. Terima kasih loh, Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya, ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Terima kasih banyak, Ibu. Mohon maaf ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Saya juga senang mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita ini ya Pak bisa dapat saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi hal positif lainnya ya Pak. Sampai Siap, Ibu. jumpa Pak Ganjar. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ya, Ibu. sama-sama Pak Ganjar. Baik, Bu Risnawati, alhamdulillah ya sudah selesai melakukan coachingnya bersama coach Ibu ya, Bapak Ganjar ya, Bu ya. Nah, kini kita berada pada percakapan pasca supervisi. Nah, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya, Bu ya.
Mangga Bu, silahkan karena saya tadi sudah selesai dengan Pak Ganjar Bu melaksanakan coachingnya. Iya, yang pertama nih ya Bu ya, bagaimana perasaan Bu Risnawati setelah melakukan coaching tadi Bu? Oh iya Bu, alhamdulillah saya sangat senang Bu pada Mhm. saat melakukan coaching tadi dan hal ini merupakan pengalaman yang baru untuk saya Bu melaksanakan coaching tersebut. Saya merasa dalam melaksanakan coaching tersebut mengikuti dengan baik, dengan antusias Bu pada saat tadi melaksanakan coaching itu. Iya, alhamdulillah ya Bu Risna ya berarti sudah baik. Nah, lalu apa yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu, Bu? Oh, oke Bu, karena saya menilai coaching saya tadi merasa apa Bu bisa terlaksanakan dengan baik karena menurut saya ya Bu ya percakapan ataupun coaching yang sudah saya lakukan bersama Pak Ganjar sudah sesuai Bu dengan indikator yang saya harapkan tadi itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Oke, berarti apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oh, oke Bu. Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, sudah sesuai dengan alur Tirta Bu, di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Pak Ganjar, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali potensi Pak Ganjar sebagai coach dalam menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, Bu. Begitu, Bu. Wah, iya, luar biasa sekali ya Bu Risna. Eh, Sekarang apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Oh iya, Bu. Boleh, mangga silahkan, Bu. Baik, terima kasih. Setelah saya melakukan pengamatan tadi ya Bu ya, atau observasi tadi, Bu Risna berperan sebagai coach. Kegiatan percakapan tadi bersama Pak Ganjar sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, betul. Dan juga prosesnya atau alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang mana dari hasil catatan saya tadi ya Bu ya, Bu Risna sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mulai dari bertanya di awal tuh dalam menanyakan tujuan dari percakapan coaching ini, kemudian identifikasi masalah berbasis data, fakta, ya Bu ya. Selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot terkait rencana aksi dan juga sampai di tahap pertanyaan berbobot di tanggung jawab begitu. Jadi Ibu sudah menggali perihal informasi-informasi melalui pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, kemudian juga terpancing ya kunci tersebut yang akhirnya itu dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya tersebut. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, bagaimana nih pendapat Bu Risna setelah mendengarkan hasil pengamatan saya tersebut? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali ya Bu. Terima kasih loh Bu atas apresiasi Ibu. Apa sesudah tadi melakukan pengamatan terhadap saya sebagai coach, terhadap Pak Ganjar sebagai coachnya. Terima kasih loh Bu, saya ucapkan. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin mengetahui nih selanjutnya kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam tuh kira-kira kompetensi apa ya Bu ya dari hasil melakukan coaching tadi misalnya gitu Bu, selanjutnya. Oh ya, baik Bu. Oke Bu, saya ingin memperdalam apa dalam hal mendengarkan secara aktif begitu Bu nanti coaching saya selanjutnya. Begitu Bu. Ya, kompetensi selanjutnya mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya. Nah, dari diskusi kita ini
apa yang sudah terbayang atau rencana apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Yang sudah terbayang di pemikiran saya itu tentunya saya akan apa ya Bu ya, berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut Bu. Agar kompetensi saya yang saya miliki itu semakin terlatih dan jiwa rasa saya juga Bu dalam mendengarkan itu semakin terlatih juga Bu dan kualitasnya semakin hari semakin bertambah gitu Bu. Luar biasa ya Bu Risna. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Iya. Untuk mengembangkan hal tersebut, saya memerlukan bantuan kepada pihak-pihak yang terkait ya Bu ya, yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Misalnya saja Bu, apabila permasalahannya tersebut berada di kelas dan sekolah, tentunya saja saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat tentunya dan juga kepala sekolah Bu, begitu. Oke, baik ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, waktunya kapan nih untuk Ibu meningkatkan keterampilan coaching lagi Bu? Insya Allah Bu, secepatnya mungkin antara 2 mingguan Bu, 2 minggu ke depan dari hari ini. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini ya Bu ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan. Nah, pengamatan baik dari pengamatan saya, kemudian dari hasil percakapan dengan Ibu Risnawati, begitu ya. Berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Tirta itu. Kemudian Ibu juga tadi selanjutnya ingin mengembangkan kompetensi lanjutan yakni meningkatkan keterampilan coaching mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, itu kesimpulannya. Jadi semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan atau Ibu khususnya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Bu Risnawati. Demikian supervisi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ya Bu ya ke depannya. Boleh kita akhiri Bu? Oh, boleh Bu, mangga silakan. Ya, baik. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska. Sampai jumpa kembali Bu Risna. Ya, sampai jumpa Bu. Kesimpulan, dalam melakukan coaching, seorang coach harus mampu